Mono. Yang kesembilan, ibadah tahun baru Minggu 1 Januari 2023, ibadah pagi, siang, dan sore. Yang keempat, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar Klasis Solo hari ini, GKJ Jebres menerima pelayanan Pendeta Ayub Widirik Rumekso SSI dari GKJ Immanuel pada kebaktian sore pukul 17 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Joyo Diningratan pukul 16 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Yang kelima, Komisi Pemuda dalam rangka penggalangan dana untuk retret dan regenerasi, Komisi Pemuda akan mengadakan usaha dana warung makan dengan menu nasi soto pada hari ini, Minggu tanggal 18 Desember 2022, setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan seluruh warga jemaat. Yang keenam, libur kantor gereja. Dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa kantor gereja libur pada tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023, dan kantor akan buka kembali pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023. Harap menjadi periksa. Yang ketujuh, persembahan tanggal 11 Desember 2022. Yang pertama, persembahan kotak putih sebesar Rp1.598.000, persembahan kotak merah sebesar Rp1.530.000, persembahan amplop Natal sebesar Rp817.000, persembahan perjamuan kudus sebesar Rp1.492.000, persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.420.000, persembahan janjiman sebesar Rp850.000, perpuluhan sebesar Rp191.000, persembahan manten sebesar Rp3.377.000. Yang terakhir yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Kris Sabdaru STH dari GKJ Medan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pagi hari ini. Panggilan ibadah. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Di Minggu Advent keempat ini kita bersama
diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita berdiri dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kekasih Tuhan, pertolongan dalam ibadah Minggu Advent 4 ini datangnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent keempat ini kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Pertanda dari surga telah diberikan Allah kepada manusia. Ia memberikan tanda surgawi bagi orang-orang pilihannya sejak dulu sampai sekarang. Ia ingin agar kita senantiasa bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sampai Dia datang kembali ke dunia. Yesus, aku rindu
hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Melalui Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
kepadaku, sucikan diriku. Oh, serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, salam namaste. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Evenu shalom alahem, Evenu shalom alahem, Evenu shalom alahem, Evenu shalom, shalom, shalom alahem. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu dan pemeliharaanmu di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan dalam ibadah minggu di GKJ Jebres ini, kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk memahami dan tentunya mewujud nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian bacaan Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehat semua? Sudah sarapan? Sama. Pertanda dari surga, judul khotbah kita saat ini. Bicara soal tanda. Ini ada pohon cemara. Ini tanda apa? Tanda apa? Tadi di pohon cemara ini dipasang, berarti ada apa sekarang? Paskah ya? Mau Natalan. Ini tanda apa? Tanda apa di sini? Panitia Natal. Tanda itu penting, karena kalau kita Natalan kemudian ada tanda, itu kan kemudian orang tahu. Kalau mau tanya soal Natalannya bagaimana, orang akan tahu. Ini biar jemaat atau majelis tidak was-was, saya kembalikan. Tandanya saya kembalikan berarti tidak saya bawa pulang. Tandanya orang Kristen apa? Salib itu kan tanda di rumah. Kalau kita, hidup kita bagaimana? Kasih. Apa nih? Apa? Mah lali kok. Tandaku apa ya? Apa? Hati kita bagaimana? Damai, sejahtera. Sekarang damai? Tonane, enten masalah mboten? Wah iya, ada masalah. Damai, ada masalah. Kalau ada masalah, itu panjenengan langsung bagaimana? Mosok di masalah terus berdoa tenane. Wah, uring-uringan sama istri, suami, anak, ayo berdoa sih kayak padu. Ora mungkin. Kenyataan saja. Wono masalah terus piye? Damainya hilang ora? Damainya mulai hilang. Perengut, pecuca-pecucu, untung pakai masker ora konangan. Pandemi menolong saudara untuk tidak kelihatan. Ini. Lah beratnya lagi ketika masalah yang kita hadapi itu tidak segera kita selesaikan tapi dimbu. Mbuh gen mateng apa malah bosok. Ya. Jadi bagaimana kita ini
dalam keluarga misalnya ada masalah, apalagi orang Jawa dengan falsafahnya njogo projo, aja ngerti yen padu krungu suketeki. Jadi jangan sampai rumput itu mendengar, tonggo-tonggo aja nganti ngonangi. Ini beratnya. Karena apa? Masalah yang didiamkan bisa menjadi besar. Dan ini yang dirasakan oleh Yusuf ketika Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya itu mengandung. Mengandungnya dari sopo tetapi mengandung. Jadi kalau sudah tunanganku ki mengandung, wis burine wis rapati dipikirke. Karena kalau mengandung berarti ini soal kesetiaan. Mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri di ayat 18. Ini. Jadi kita melihat Yusuf bermasalah. Dan ketika bermasalah Yusuf masih baik hati. Dia tidak mau masalah itu menjadi luas dan mencemarkan tunangannya. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenyataan yang terjadi pada kita itu begitu. Kalau ada masalah, itu tidak segera untuk dirembuk dengan yang bermasalah atau siapa yang kita percaya. Ini dengan diam-diam kita ambil keputusan. Dalam pergumulan itu kita ambil keputusan. Yang terjadi juga di gereja, majelis dan pendeta kadang kalang kabut atau bagaimana mendampingi ketika masalah jemaat sudah kronis, baru matur majelis. Gitu. Jadi masalah itu kita iso ngerampungi dhewe. Bareng anu enggak bisa. Baru matur ke majelis atau ke pendeta. Ya memang bisa diselesaikan. Tapi sudah tingkat keparahannya itu membutuhkan pemikiran yang cukup tinggi. Dari proses yang pertama, bagaimana masalah itu terjadi, kalau itu segera ada pendampingan, ini mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau sudah kebablasan, susah. Masalah apapun, ekonomi kebablasan oleh utang. Masalah pergaulan kebablasan oleh bergaul. Baru ke gereja. Ini menjadi pembelajaran kita. Dan ini menjadi sarana kita untuk mempertahankan tanda sebagai orang Kristen yang damai, yang sejahtera, yang merasakan sukacita. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak diam. Kirim tanda dari surga kepada Yusuf. Hobinya tanda itu datang dalam mimpi. Ya toh? Seringnya dalam mimpi malaikat iki. Apa yen awan wedi ora ketok ngene, bengi kan ketok putih, gambaran kalau di drama-drama itu nganggo suwiwi terus ketok putih gitu. Di tema Natal nasional juga begitu. Orang Majus tidur baru ada malaikat ngabari aja liwat dalan Jebres. Oh adik, jalan Herodes kok Jebres. Herodes tapi jalan lain gitu. Jadi bagaimana kita ini belajar dari Yusuf bahwa Tuhan senantiasa memberikan tanda dari surga. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pembelajaran untuk kita dalam hidup kita, tanda dari surga itu senantiasa ada. Tinggal bagaimana kita peka terhadap tanda itu. Dan tanda itu senantiasa ada, tidak ketika ada masalah. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen, tanda itu senantiasa ada, menuntun kita. Tinggal bagaimana kita melihat, merasakan, dan juga mampu untuk tahu apa yang diharapkan dari tanda itu. Dan tanda dari surga tidak hanya firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan itu tanda dari surga. Tetapi bisa dari peristiwa. Peristiwa. Itu menjadi tanda. Kalau peristiwa menjadi tanda, orang Jawa jagonya. Apa-apa tinggal tondo. Apa ya? Mendung. Mesti napa? Mboten, mendung tanpa udan ngenten nih. Saiki kacau. Iklimnya sudah kacau. Kita mau mendung mesti udan ora ya lagune mendung tanpa udan. Terus memang dulu bisa menjadi titian atau tanda. Tapi sekarang musim agak kacau. Jadi tanda apalagi di daerah pedesaan di Pedan. Wah, para petani kita wis mangsa terang ketiga nandur napa mbako. Enggak nanam benih tanaman mbako. Engko nandur mbako disalahke. Engko ana rokok nancep pirang-pirang ngono. Ya, jadi bagaimana itu menjadi tanda? Oh, jebule terus udan. Wah, ya ngeliar. Kalau sudah kehujanan nanti daunnya itu bisa lemes. Dan nanti lakunya bisa hanya sepertiga dari harga aslinya. Jadi bagaimana kita peka terhadap tanda Tuhan? Itu bisa dari peristiwa. Oh ki ngene, oh ki Gusti ndawi iki. Oh ya kono ngene tujune kok ya wingi ngene. Oh ki ana apike kanggo aku. Nah, ini kepekaan kita bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Selain itu sesama juga menjadi tanda. Dan sesama di sini tidak hanya sesama yang menjadi karib kita, besti kita, tapi juga bisa musuh kita atau yang membenci kita. Saya berpikir terbalik ketika ada orang yang nampaknya tidak suka, itu malah senang. Berarti dia senantiasa memperhatikan kita. Ya toh? Untuk bahan orang seneng kan nyawang terus. Jadi malah cedak dengan kita. Dan itu menjadi sarana kita mampu untuk bertumbuh. Kalau kita hanya melihat tanda dari orang-orang yang senang dengan kita, nah itu kita tidak dapat apa-apa. Menyanjung ya biasa, wong sudah dekat. Jadi kalau dimanapun kita berada, di rumah, ada anak, di gereja, ada jemaat lain yang bolak-balik kayak wah ngeromong kok ngeritiki ya itu ya. Itu membuat kita hati-hati. Apa sing perlu supaya dheweke iso nampa. Kalau yang lain yang sudah dekat dengan kita, kita belum omong saja, kula setuju, urung ngomong wi. Mergo wis cocok. Ya urung cocok, urung ngomong wis. Oh, saya tidak setuju. Wah, urung ngomong wis. Kok urung ngomong, urung teko wis wanyel. Dadi ambune arep rapat. Apalagi rapat-rapat Natal dan sebagainya sudah mulai iki. Rapat. Ya, sudah mulai hasilnya di belakang ada kok. Apa kayak mau
26 juta apa piro kamu. Tinggal malam Natal konsumsine piro 11 juta orang isare piro. Ning ora ono rinciane lemper berapa meter. Ya, bagaimana kita peka terhadap tanda. Di rapat Natal juga begitu. Dan yang kita cari tanda dari surga. Kalau dalam rapat Natal itu sebenarnya kita sama-sama mencari tanda dari surga. Apa kersane Gusti untuk Natal kita? Begitu. Jadi biasa beda pendapat, tetapi kita mencari tanda dari surga. Kebersamaan, kemudian dan itu dapat dilihat itu tanda dari surga atau itu tanda dari yang lain itu setelah selesai Natal. Setelah selesai Natal baru nanti nampak tandanya. Natal itu membawa berita sukacita, berita Natal, apa berita ribut. Setelah Natal, besok setelah Natal dititeni, ribut ora. Tuh. Emane lagi ribute iki mau ngrembug, iki saldone nggo apa lho. Wah Gusti Allah mirsani ngono, ana turahan, itu berarti berkat toh. Terus ngombe sik. Jadi tekan ngendi mau? Saldo, tekan saldo. Saldo itu berkat Tuhan. Tapi kalau kita tidak peka terhadap tanda Tuhan dari surga menjadi tanda dari neraka. Untuk komisi anak saja, enggak bisa komisi muda juga perlu. Majelisnya, wah ini masuk ke bendahara gereja saja. Wah dengan wibawanya itu wis do kalah kabeh. Hal majelis wis ngono ki kalah kabeh. Jadi bagaimana kita ini bersama-sama mencari tanda dan itu senantiasa kita lihat bagaimana akhirnya. Dan yang penting endingnya akhirnya di ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya Yusuf taat, Yusuf nurut dengan tanda itu. Enggak ada artinya kita ini punya tanda tetapi kita tidak memanfaatkan tanda itu dalam hidupan kita. Enggak ada artinya panjenengan sebagai orang Kristen setiap minggu ke gereja direwangi, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, ngantuk pun hadir. Tapi pulangnya nanti judulnya khotbah lali. Oh, piye? Ora nganti isine judulnya lali. Hari Minggu kemarin judul khotbahnya apa? Lali loh. Iya toh? Apa ora? Tuhan lali yo. Ya, Advent ketiga bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan hadir untuk menyelamatkan dan ini pertanda dari surga. Ya, pertanda dari surga. Berapa suku kata? Pertanda dari surga. Itu suku kata. Singkat saja 3P. Jadi besok kalau ditanya, apa judul khotbah 3P? 3P itu apa? Pergumulan, pertanda, penurut.
Gampang loh. Wis ngono nganti lali banget. Jadi ada pergumulan Yusuf, kemudian ada tanda dari surga, dan yang terakhir ini penurut. Taat, Yusuf taat, sebenarnya taat, tapi saya supaya podo pene penurut. Taat. Bagaimana kita taat mengikuti tanda itu dalam menjalani hidup. Monggo, ketika ada masalah kita peka terhadap tanda, kemudian bagaimana kita ini merasakan tuntunan tanda itu dalam hidup kita. Ini akan membuat kita yakin seperti Yusuf. Wes tak dadani, Maria tetap menjadi istri. Namun tidak akan disetubui sampai anaknya laki-laki lahir. Ini pergumulan yang berat, kemudian mampu untuk mengikuti tanda dengan setia. Tanda dengan setia. Dalam kelahiran Tuhan Yesus beberapa tanda dan untungnya semua setia. Dan itu keyakinan ya, karena keyakinan sehingga setia. Makanya kita bagaimana yakin pada Tuhan. Yusuf yakin, Yusuf setia pada Tuhan. Bayangkan kalau Yusuf menyetubui Maria. Kacau loh. Juru selamatnya percampuran ini. Bayangkan bagaimana kalau orang Majus tidak setia. Bali nang Herodes. Yesus mati. Dan ini juga begitu. Yesus tidak lahir dalam hidup. Bayangkan kalau kita tidak peka terhadap tanda bahwa kita orang Kristen, kabur kita sebagai orang Kristen. Tidak jadi menerima karunia dari surga, keselamatan dari surga, ora sida ketiban daru. Oh. Esuk iki ketiban daru. Bagaimana kita merasakan sukacita, memelihara sukacita. Mari saudara-saudara, kita punya pergumulan, oke, tapi cepatlah untuk diselesaikan. Melalui tanda-tanda dari surga, kita belajar dari Yusuf. Kalau tanda-tanda itu sudah ada, mari kita ingati dan kita jadikan sarana di dalam kita melanjutkan hidup kita dengan setiap ketaatan kita. Dan di dalam persiapan Natal khususnya, mari kita juga tetap mencari tanda. Apa kersane Gusti? Harus dengan jalan lain yang harus dilakukan. Kita nanti akan menemukan sesuatu yang indah. Yang penting di dalam kita melakukan itu penuh dengan ketaatan. Selamat senantiasa mencermati tanda dari surga. Ingat, tanda dari surga, bukan tanda dari dunia, bukan tanda dari pikiran dan hati kita, tetapi tanda dari surga yang menuntun pikiran dan hati kita, membuat kita sukacita. Kitalah Yusuf saat ini, menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, menjadi orang-orang Tuhan yang punya tanda yang luar biasa dari surga. Tuhan berkati saudara-saudara. Amin. Waktu teduh untuk kita. Pujian tanggapan. Di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus
takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Kekasih Tuhan, marilah kita masuki doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa peka terhadap tanda dari surga. Dengan keteladanan Yusuf di dalam pergumulan beratnya, menerima tanda dari surga, dan sungguh luar biasa dengan ketaatan menjalani apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami merasakan tanda-tanda dari surga, khususnya ketika kami hendak bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan juga tentunya menanti kehadiran-Mu untuk hadir yang kedua kali. Tuhan, kualitas iman kami senantiasa kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan dengan tanda-tanda-Mu dari surga melalui karya Roh Kudus-Mu, supaya perjalanan hidup kami sungguh seturut dengan kehendak Tuhan dan kami pun senantiasa sukacita. Kesukacitaan juga kami mohon kepadamu Tuhan, kedamaian kami mohonkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan masa pemulihan, supaya mereka pun tetap memelihara damai walaupun saat ini dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk saudari Firsa, Jebres 3, Bapak Wiyadi dari Jebres 5, Ibu Pratikno, Jebres 8, Ibu Sri Sarah, Jebres 11, Ibu Eni Krismastuti, Jebres 11, Bapak Beni Sudiastono, Jebres 11, Bapak Haryanto, Jebres 11, Bapak Raharjo, Jebres 12, Bapak Sarjono, Jebres 13, Bapak Bastian, Jebres 13, Bapak Prasadyanto, Jebres 13, dan Ibu Nuning Ponco Siwi, Jebres 14, dan tentunya mungkin ada jemaat yang lain yang saat ini juga di dalam perjuangan untuk sembuh yang tidak dapat kami sebutkan. Kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan, Engkau sendiri yang akan memberikan pertolongan yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini. Kami yakin Tuhan Sang Penolong kami, Engkau yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, khususnya yang ada di Solo ini, Tuhan senantiasa menuntun memberkati kebersamaan antar umat beragama dan juga bagaimana kami saling
membantu khususnya sebagai gereja. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi warga bagian dari negeri ini untuk ambil bagian apa yang dapat kami lakukan untuk negeri ini, khususnya untuk masyarakat di sekitar kami, di sekitar gereja ini atau di sekitar rumah kami masing-masing, supaya kebahagiaan, khususnya kebahagiaan Natal, itu tidak terhenti pada diri kami, tetapi sesama kami juga merasakan sukacita Natal. Kami juga berdoa Tuhan untuk sukacita saudara-saudara kami karena berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan dalam kuasa-Mu supaya sukacita mereka tidak terhenti, namun diikuti dengan syukur dan tanggung jawab atas berkat tambahnya umur, supaya mereka pun juga semakin bertumbuh, semakin menunjukkan kualitas iman mereka, dan mereka pun juga menjadi tanda dari surga untuk sesamanya. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap kegiatan dalam rangkaian Natal di GKJ Jebres ini, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap penyelenggaraan Natal menjadi sarana kami semua menemukan tanda dari surga dan membuat kami semakin yakin bahwa Engkau hadir, Engkau menyelamatkan, dan Engkau memberi tanda kepada kami, supaya kami mampu memelihara damai sejahtera keselamatan dari Tuhan, sampai kehadiran Tuhan yang kedua kali, ataupun ketika Engkau memanggil kami. Kami yakin Tuhan akan menolong kami. Kami juga serahkan untuk kebersamaan gereja-gereja yang saat ini Tuhan, ada kegiatan tukar mimbar. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Suwarto SSI yang saat ini melayani GKJ Jaya Dininggratan. Engkau berkati Tuhan supaya minggu ini pelayanan beliau di GKJ Jaya Dininggratan berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga setiap pelayanan Bapak Pendeta Suwarto di GKJ Jebres ini dalam kebersamaan dengan majelis, dibantu komisi-komisi dan panitia yang ada, sungguh menjadi sarana semuanya mengikuti tanda dari surga, dan itu menjadi sarana gereja-Mu GKJ Jebres ini senantiasa berkembang, tumbuh, dan semuanya menuju pada kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap rencana yang ada di gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Jebres, kiranya semuanya di dalam sukacita. Kalaupun sekarang di dalam kepenatan pergumulan, Firman-Mu mengingatkan supaya kami tidak berlarut-larut di dalam permasalahan, dan kami peka terhadap tanda sehingga kami mampu untuk menjaga damai sejahtera dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam diri kami, keluarga kami, ataupun di gereja ini. Demikian Tuhan doa kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa-Mu, sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini, dan ampuni Tuhan jika di dalam kami matur di dalam doa dan juga menerima firman Tuhan ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya kami mohon dalam kuasa-Mu, didasari karya Kristus yang menyelamatkan kami, yang sudah mengajar kami untuk berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami kita kidungkan. Kami
Berikan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain. Dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan di awal ibadah. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita menyanyikan pujian pengucapan syukur 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terbukti saat ini Tuhan, kami bisa beribadah di sini, kami bisa memuji nama-Mu dan sekaligus mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kris Sabdaru. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Kiranya Allah apa yang telah kami dengarkan Tuhan, Engkau materikan dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalau pagi ini Tuhan kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Allah Engkau terima dan Engkau sucikan, agar semuanya dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, operasional, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Allah Engkau terima dan Engkau sucikan. Dan kiranya Tuhan juga Engkau berkati bagi setiap orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami ya Allah kalau kami belum memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu.
Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga hendak meninggalkan gereja ini Tuhan, untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Allah, Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, hingga sampai di rumah dalam keadaan selamat, tidak halangan suatu apapun, untuk bertemu dengan keluarga dan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian pengutusan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan gereja-gereja di tempat, maka kita serahkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita berbaran Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudusan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjaga saudara. Tuhanlah naungan saudara di sebelah tangan kanan saudara. Matahari tidak menyakiti saudara pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga saudara terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa saudara. Tuhan akan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.